Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Sosiologi 5 akan mempresentasikan mengenai materi konflik sosial. Sebelum itu, yuk berkenalan dengan kami. Ada Laras, Ayu, Ratu, Vanessa, Jelita, Khairunisa, Erli, Nazira, dan Keisha. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian, konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata Latin configere, yaitu saling memukul. Selanjutnya ada sebab dari konflik. Yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada perbedaan kepentingan, ketiga ada perbedaan budaya. Yang keempat ada perbedaan agama, yang kelima perbedaan ras, keenam perubahan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk dari konflik sosial. Yang pertama ada politik, yang kedua pribadi, yang ketiga sosial, yang keempat antar kelas sosial, dan yang terakhir internasional. Apa sih perbedaan dari masing-masing bentuknya? Yang pertama, politik biasanya identik dengan hukum atau norma dalam suatu negara. Nah, kalau pribadi biasanya terjadi antara dua atau lebih individu yang memiliki pandangan mengenai suatu pertentangan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Yang selanjutnya ada konflik antar kelas sosial. Konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Yang terakhir adalah bentuk konflik internasional. Untuk bentuk konflik sosial yang ini terjadi di seluruh dunia dan memengaruhi beberapa negara. Contohnya adalah Perang Palestina dan Israel. Yang selanjutnya ada dampak konflik. Dampak positif adanya konflik yang pertama meningkatkan solidaritas kelompok. Konflik dapat memperkuat ikatan antara anggota kelompok saat mereka bersatu untuk menghadapi konflik. Yang kedua, adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Yang ketiga, munculnya pribadi yang kuat dan tangguh. Yang keempat, termotivasi untuk mempertahankan nilai yang dianggap penting. Lalu yang kelima, munculnya kompromi baru. Lalu ada dampak negatif adanya konflik. Yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, perubahan kepribadian individu, misalnya dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Yang ketiga, adanya dominasi sebuah kelompok. Lalu yang keempat, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan. Selanjutnya ada cara pengendalian, yaitu pertama mediasi, yaitu usaha yang tidak dilakukan sendiri oleh dua pihak yang bertikai. Kedua pihak biasanya meminta seseorang yang disebut sebagai mediator. Mediator harus bersikap netral dan hanya bertugas untuk mempertemukan serta memberi masukan kepada kedua pihak. Saran saja. Arbitrasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang menggunakan jasa orang ketiga. Bedanya dengan mediasi, pihak ketiga ini memberikan keputusan yang mengikat untuk kedua belah pihak konflik. Keputusan yang disetujui bersama. Yang ketiga ada adjudikasi, yaitu dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang berkonflik mengadukan masalah mereka ke meja hijau atau hukum untuk diselesaikan. Yang keempat ada konsiliasi, yaitu cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilakukan di luar pengadilan. Adanya anjuran tertulis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.